Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah, ini sehat. Alhamdulillah. Kalian tadi kesini sama siapa ya? Sendiri. Sendiri. Iya. Oke, baik. Rumah kalian tuh gimana ya gitu? Oh, di asrama ya? Iya. Di mes. Oh, di mes. Lebih tepatnya di mes, bukan di asrama. Sebagai konselor, memperkenalkan diri, pertama ada untuk menerima dan katanya Saya Sintia Megasari. dan katanya Liza. berarti tes ini sama Eliza ya? Iya. Oke, baik. Kalian tahu gak apa itu konseling kelompok? Tidak tahu. Belum Baru dengar. baru dengar. Apa itu konseling kelompok? Saya jelaskan ya. Konseling kelompok itu usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Dan tujuannya itu, konseling kelompok itu berkembangnya kemampuan berkomunikasi melalui konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi yang diungkap dan dinamika melalui berbagai teknik, sehingga sosialisasi dan komunikasi seseorang berkembang secara optimal. Dan fungsi kelompok itu untuk konseling menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok konseli untuk memecahkan masalah-masalah yang dialaminya dalam kehidupan dan perkembangannya. Kemudian konseling kelompok, perannya pemimpin yang pertama itu pembentukan kelompok dan sekumpulan calon peserta terdiri dari 8 sampai 10 orang. Yang kedua, penstrukturan. Perannya anggota kelompok, yang pertama tuh aktivitas mandiri. Yang kedua, aktivitas mandiri masing-masing anggota kelompok. Dan saya memiliki 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan oleh orang lain karena konseling kelompok itu bersifat pribadi. Maka setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjaga semua pembicaraan atau tindakan yang ada dalam kegiatan konseling kelompok. Yang kedua itu asas kesukaraan. Kehadiran terhadap usulan atau tanggapan dari anggota kelompok harus bersifat kesukaraan tanpa paksaan. Jadi kalian kesini karena terpaksa atau sukarela gitu? Sukarela. Oke. Asas keterbukaan itu, yang ketiga asas keterbukaan itu, keterbukaan adalah dari anggota kelompok sangat diperlukan sekali, karena keterbukaan ini tidak muncul maka terdapat keraguan-keraguan atau kekhawatiran dari anggota kelompok. Terus kita akan menyebutkan ikrar sumpah konseling kelompok ya. Saya nanti disebutin nama masing-masing ya. Oke, saya Maminatul Karimah. Dan saya Nurhaliza. Saya Sintia Megasari. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima baik dari atau dari siapapun, yaitu yang saya terima baik dari siapapun itu, data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dan kita mulai konseling kelompok ya. Oke.
Nah, siapa yang sukarela mau cerita masalahnya gitu? Dari aku ya, aku mau sharing nih. Jadi mungkin aku udah berpengalaman kerja di suatu perusahaan itu selama 4 tahun. Dan aku merasa aku stuck di situ aja dengan salary per bulan yang segitu aja. Dan beberapa aku ini mencoba untuk membuka peluang di tempat kerja lain, tapi kadang dalam hati maju mundur gitu. Karena mungkin di tempat kerja aku yang sekarang itu sangat nyaman dan salarinya cukup lumayan, tapi aku pengen ngerasain gitu, kayak aku berada di tempat yang baru dengan teman-teman baru dengan pekerjaan baru yang mungkin itu lebih punya tantangan dalam diri aku sendiri. Nah, kalau aku berpikirnya kalau aku masih tetap stuck di situ aja, nanti aku merasa aku tuh tidak berkembang. Tapi gimana caranya supaya aku tuh lebih berani untuk oh iya it's okay sih kalau kita memulai pekerjaan baru di tempat yang lain, mungkin dengan lingkungan yang baru, dengan orang-orangnya yang bermacam-macam dan berbeda, Yang aktivitas yang lebih baru lagi gitu. iya. Lebih tepatnya cari pengalaman baru gitu ya. Ya yang menang nih. Iya. Jadi nggak ada masalah lain gitu. Enggak. Takutnya ada yang gitu kan, tapi susah dapetin ya. Karena kita masih jomblo juga. Berarti kita juga yang nyeritain. Apa ya? Oh kita nyelesain masalahnya. Oh. Saat aku mah yang bayar. Kalau semisal sama sekarang itu ya capekan nyari kerja daripada capek di kerja. Kalau dibilang mendingan bertahan dulu gitu kan daripada nyari lamaran capek. Kalau kita selama kita masih bersyukur mah gitu kan udah nikmati aja dulu. Masalah perkembangan atau tidaknya adalah baiknya mah wanita mah dari di rumah ini cek suaminya biar ada yang nafkain ya kan. Masalah pengalaman pekerjaan itu ya kayak nggak wajib juga wanita mah ya, sebaiknya mah karena mereka jomblo juga yang mungkin sebaiknya cari pasangan hidup gitu kan, Biar bebannya ke suami. biar lebih banyak banyak ke suami semua kayak gitu. Makanya Ya bener sih menurut dari teman. Cuma ya emang benar lebih bertahan daripada yang kerjaannya susah banget ya. Jadi ya lebih baik apa aja yang dikerjain ya nyoba hal yang baru di tempat kerja yang sama itu aja. itu sih lebih ke imitasi lah ya. Iya. Kalau bisa imitasi aja jangan jauh-jauh lah. Mungkin pengen nyari yang gaji lebih gede kali ya. Iya kan? Ya itu bisnis. Iya, sampingnya Bisnis online shop atau apa segala macam. Ada Shopee apa sih? Shopee apa tuh? Iya. Ya, Shopee Lien, Affiliate yang itu loh, yang kayak kita menjualkan produk online tapi kita bisa menghasilkan. kalau kayak bahasanya online shop gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terus kira-kira ada yang mau ceritakan lagi? Ada ya. Jadi itu masalah yang pribadi itu ya, sekarang itu masalah mes sama rumah. Sedangkan aku tuh pengen banget di mes karena kegiatan di mes itu ya bukan hanya sekedar kerja doang di mes itu. Alhamdulillahnya kalau di mes itu ada organisasi, di mes itu ada kegiatan ngaji malam juga, ngaji kitab kuning di di masjid. Karena jadi al-masjid itu kan banyak tuh kan, kalau aku pribadi itu di Semikal, di Masjid Semikal. Nah jadi aku tuh lebih senangnya di mes itu yang mungkin ada gajinya juga, jadi aku tuh tidak hanya kerja doang gitu loh, jadi ada gajinya kan. Jadi dunia akhirat tuh ada gitu loh, Seimbang. kayaknya digituin kan, jangan kayak
sih, kayak nggak mau ngejar dunia doang gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Cuma permasalahannya aku tuh kalau di mes itu emang mageran orangnya. Jadi pengen makan tuh udah kayak di depan gitu loh. Ya kalau misalnya aku ini mah masak gitu kan, gimana ya udah mager. Jadi kalau misalnya di rumah itu emang lebih enaknya dimasakin orang tua, disediain kayak gitu. Cuman permasalahannya di rumah itu kayaknya lebih capek tau kata mah. Sebenarnya Jadi kayak pulang kerja itu bawanya langsung ngantuk gitu kan. langsung tidur ya udah sampai pagi lagi gitu aja. Jadi kayak makan, kalau masalah makan emang masih ada orang tua kali ya gitu. Jadi sediain. Nah tapi yang menjadi permasalahannya kalau misalnya aku bangun tidur nih, karena perbedaan waktu di mes sama di rumah ini kayak lebih banyakan di mes gitu kan. Kalau misalnya kita bangun jam 6 nih, kita nggak terlalu terburu-buru banget gitu kan. Tapi kalau misalnya di rumah itu yang bikin panik itu takut bangun siang gitu kan. Sedangkan kalau bangun pagi kita tuh kayak ya Allah lagi apa sih posisi capek gitu kan, badan itu kayak Belum selesai capeknya. jadi kayak bangun jam 4:30 tuh kayak masih ngantuk aja. Jadi Sedang padahal subuh aja jam 4:30 bukan sih? Iya. Cuman kayak lebih ya Allah masih ngantuk gitu kan, kayak gitu lah. Jadi kalau misalnya di rumah bangun jam 6 itu kayak terburu-buru banget. Nah, sedangkan kayak perjalanan juga macet jauh. Lagi pokoknya yang di dari situ mah paling macet ya. Yang lebih macet itu di tol Tambak itu kan. Ya terowongannya. Lagi kalau Kadang kalau aku mau banjir, ya Allah gimana ini? harus lapor langsung ke presiden ya, jangan pemerintah. Orang udah diituin sama nggak tahu pemerintah kali ya. Udah udah dibangun itu tuh. Jadi ada pembuangan air itu, tapi tetap aja kalau banjir aja. ya udah. Nanti ya udah emang. Kayaknya jalannya itu agak ini, bukan mbak, kayaknya kan Kayak maksud ya. kayak turun gitu loh. Jadinya kan air kan menggenang gitu, nggak ngalir kemana-mana. Ke kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, cuma batas. Jadi kayak sedihnya pulang itu ya kayak gitu. Ya macet-macetan, hujanan gitu kan. Yang dikali-kalinya lah. Jadi kadang kalau di rumah seharusnya ngaji gitu kan, jangan Tapi kayak udah mager lu kan. kalau dipikir lagi enakan di rumah, tapi satu posisi kayak nggak ada aktivitas lain selain kerja doang kalau di rumah mah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kira-kira ada yang tahu solusinya enggak? Kita solusinya dong. Mungkin untuk pilihan tinggal di mes atau menetap di rumah itu disesuaikan dengan apa namanya, mana kira-kira yang lebih efisien dan buat diri sekarang pekerja ya kerja, jadi supaya nggak capek. Pokoknya mana sih yang lebih sedikit kesulitannya gitu buat kita ke apa namanya, ke tempat kerja kayak gitu. Kalau untuk misalkan mager atau enggaknya itu mungkin bisa apa ya, dirubah ya jadi habit sih. Itu sih. Cara berubahnya gimana sih ya? Biar nggak mageran gitu. Padahal kan cewek. Iya. Masalahnya kalau misalnya cewek mageran, kayaknya rumah berantakan. Iya bener. Ya nggak sih? Kalau jauh mager beda cerita lagi. Soalnya kan rumah kalau dipegang cewek tuh kayak udah rapi gitu kan. Gimana cara ngilangin rasa mager gitu ya? Ya itu harus semua umat atau semua manusia. Apalagi kalau lagi yang dalam bulan pasti lebih mager. Oh iya, yang GG. Jadi Nah, sampai itu pun paling udah sendiri. apalagi kalau temen-temen udah nikah ada yang sendiri. Nah itu lah udah Kenapa aku nggak menempatin jodoh ya? Pasangan. kita juga sama-sama dulu. Iya ini. Kalau jodoh. Jadi bingung juga kalau di rumah. Kayak mau main juga
juga ke siapa, kemana, Padahal di mes gitu. Jadi ya kayaknya salah satunya temen-temen yang jomblo yang bisa diajak main tuh di mes doang. Iya. Kalau di rumah tuh emang Udah nggak punya sendiri-sendiri. ngapain gitu. Yang ada boring aja. Apalagi kalau malam mingguan ya bingung ya. Aku emang gak ada malam minggu sih. Selama kerja biasa. Kayak orang-orang tuh malam mingguan diajak sama temennya juga nongkrong ya. Kalau aku malah ya mungkin kayak dianggapnya hari biasa, jadi kayak udah mending di rumah daripada nongkrong gitu kan. Kalau misalnya hari libur diajak kajian mah hayo-hayo aja, ya enak kajian gitu. Kira-kira udah selesai masalahnya. Kalau misalkan masih ada masalah lagi, kita lanjutin Bisa sesi selanjutnya yang minggu depan atau bahas lagi atau depan dan waktu yang senggang gitu. Kira-kira ada waktunya kapan gitu? Ada waktu kira-kira kapan ya? Depan? soalnya nggak bisa nebak gitu loh, kadang kalau ada sesuatu kalau misalnya kadang ada acara mendadak tuh kadang kita selagi itu nggak daftar nggak ini juga kan langsung datang gitu. Oh, berarti yang paling minggu depan atau Bisa di kalau misalnya dari kalau misalnya bisa diajak mendadak mah sama kita ya bisa, soalnya kadang kita juga setiap minggu paling kita keluar ya. Oke, kita ngomongin teman lagi ya gitu. Terus setelah itu kita tutup bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.